Rusia memborbardir Kiev dengan drone dan rudal pada hari Kamis 14 Mei, kata para pejabat merusak beberapa bangunan, termasuk satu bangunan yang sebagian runtuh dan kemungkinan warga terjebak di bawah reruntuhan. Timur Chachenko, kepala administrasi militer ibu kota, mengatakan di Telegram bahwa pada pukul 3.30 GMT, 1 orang tewas dan 16 orang terluka. Tim penyelamat menyisir reruntuhan bangunan yang runtuh di Kiev pada hari Kamis 14 Mei setelah serangan rudal dan drone Rusia semalam. Tim darurat menggunakan derek dan alat berat saat mereka mencari korban selamat dan membersihkan puing-puing di lokasi kejadian. Seorang warga yang terluka mengatakan gelombang ledakan melemparkannya ke samping ketika apa yang diyakininya sebagai rudal jatuh di dekat bangunan, menghujani dirinya dengan pecahan kaca. Rusia dan Ukraina pada hari Rabu melancarkan serangan drone bersama dengan keduanya mengklaim telah menembak jatuh ratusan drone milik masing-masing. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam laporan terbarunya bahwa pasukan Rusia melancarkan serangan terhadap fasilitas energi dan transportasi pasukan Ukraina, lokasi perakitan, penyimpanan dan peluncuran drone, gudang amunisi, serta posisi pasukan Ukraina dan pejuang asing. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 572 drone sayap tetap Ukraina. Pada hari yang sama, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan 753 drone berbagai jenis antara pukul 8 dan 18.30 waktu setempat, terutama menargetkan wilayah barat negara itu. Data awal menunjukkan bahwa Angkatan Udara Ukraina menghancurkan 710 drone Rusia, kata pihak Ukraina. Menteri Pertahanan Israel Katz, mengisyaratkan kemungkinan operasi militer baru terhadap Iran dalam waktu dekat. Dalam pidatonya pada upacara pergantian Komandan Angkatan Udara Israel, Katz mengatakan bahwa Iran telah mengalami pukulan sangat berat selama setahun terakhir yang membuat negara itu mundur bertahun-tahun di berbagai bidang. Namun ia menegaskan bahwa misi Israel belum berakhir dan negaranya siap kembali bertindak jika diperlukan untuk memastikan Iran tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel maupun kawasan. Israel Katz juga menyebut bahwa pihaknya bersama Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump terus berkoordinasi untuk menyelesaikan tujuan operasi terhadap Iran. Beberapa hari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perang dengan Iran belum berakhir karena Amerika Serikat dan Israel masih berupaya mengakhiri ambisi nuklir Teheran. Di saat yang sama, media Israel melaporkan adanya penyusunan rencana serangan baru serta pengiriman ribuan persenjataan ke Israel. Pernyataan tersebut memunculkan spekulasi bahwa Israel tengah mempersiapkan kemungkinan eskalasi konflik baru dengan Teheran. Selain menyinggung Iran, Israel Katz juga menegaskan operasi militer Israel terhadap Hizbullah di Lebanon masih terus berlangsung. Ia mengatakan berbagai infrastruktur yang disebut digunakan untuk aktivitas militer Hizbullah di wilayah perbatasan sedang dihancurkan. Sebuah kendaraan milik kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak atau drone saat menjalankan misi kemanusiaan di kota Kherson, Ukraina Selatan pada Kamis 14 Mei 2026. Peristiwa ini terjadi di tengah gelombang serangan udara besar-besaran yang dilancarkan Rusia selama 2 hari terakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa kendaraan tersebut membawa kepala OCHA di Ukraina, Andrea De Domenico, beserta 8 anggota staf lainnya. Meskipun kendaraan terkena hantaman, seluruh personil dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka-luka. Berdasarkan verifikasi melalui citra satelit dan laporan resmi, lokasi serangan telah dipastikan sesuai dengan tata letak jalan dan bangunan di wilayah tersebut. Andrea De Domenico menjelaskan bahwa konvoi tersebut sedang menempuh perjalanan yang telah direncanakan sebelumnya untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolasi dari bantuan selama berbulan-bulan. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengikuti prosedur keamanan standar dengan memberikan notifikasi kepada pihak Ukraina maupun Rusia sebelum operasi dimulai. Meskipun sempat mendapatkan serangan pertama, rombongan tetap melanjutkan perjalanan ke lokasi tujuan untuk mendistribusikan bantuan bersama otoritas setempat. Namun, saat proses pengiriman bantuan sedang berlangsung, serangan drone kedua kembali menghantam kendaraan lain dalam rombongan tersebut. Tim kemanusiaan akhirnya dievakuasi dengan bantuan pihak berwenang setempat
demi keselamatan. Secara keseluruhan, Ukraina tengah menghadapi salah satu serangan udara terbesar sejak awal konflik. Presiden Zelensky mengungkapkan bahwa Rusia telah meluncurkan sebanyak 1.567 unit drone sejak Rabu 13 Mei 2026. Selain menyasar infrastruktur kemanusiaan, bombardir tersebut juga menghantam ibu kota Kiev dan sejumlah kota lainnya, hingga menyebabkan sedikitnya 15 warga sipil meninggal dunia. Rusia kembali mengirim sinyal kekuatan nuklirnya setelah berhasil menguji rudal balistik antar benua RS-28 Sarmat, senjata strategis yang selama ini disebut menjadi ancaman serius bagi NATO. Keberhasilan uji coba itu langsung dilaporkan Komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia, Jenderal Sergei Karakev, kepada Presiden Vladimir Putin. Moskow bahkan menargetkan sistem rudal tersebut mulai memperkuat resimen nuklir Rusia sebelum akhir tahun ini. RS-28 Sarmat disiapkan sebagai pengganti rudal legendaris RS-20V Fovida atau SS-18 Satan dalam versi NATO. Namun, dibanding pendahulunya, kemampuan Sarmat disebut jauh lebih mematikan. Rudal berbahan bakar cair itu dirancang untuk membawa banyak hulu ledak nuklir sekaligus dan menyerang target dari jarak antar benua. Salah satu kemampuan yang paling disorot adalah kemampuannya menembus sistem pertahanan rudal modern milik Barat. Militer Rusia mengklaim sistem kendali Sarmat mampu menghindari pencegatan bahkan terhadap teknologi anti rudal terbaru yang saat ini dikembangkan NATO dan Amerika Serikat. Rudal tersebut juga disebut mampu membawa hingga 10 hulu ledak nuklir dengan kemampuan manuver tinggi saat memasuki atmosfer sehingga lebih sulit dilacak dan dihancurkan di udara. Putin sebelumnya menyebut Sarmat sebagai salah satu senjata paling kuat yang pernah dimiliki Rusia. Menurut Kremlin, rudal itu memiliki jangkauan lebih dari 35.000 km dan mampu membawa muatan jauh lebih besar dibanding rudal strategis buatan Barat. Sarmat juga dapat dipadukan dengan sistem hypersonic avant-garde yang mampu melesat dalam kecepatan ekstrim sambil bermanuver menghindari pertahanan lawan. Militer Rusia bahkan mengklaim rudal tersebut bisa menyerang wilayah Amerika Serikat melalui Kutub Selatan untuk menghindari sistem pertahanan rudal Amerika Serikat di Alaska. Putin mengatakan pengembangan Sarmat menjadi bagian dari langkah Rusia menjaga keseimbangan kekuatan strategis setelah Amerika Serikat keluar dari perjanjian rudal anti balistik atau ABM. Selain Sarmat, Rusia saat ini juga masih mengembangkan sejumlah senjata strategis lain seperti rudal jelajah nuklir Burevestnik dan drone bawah laut Poseidon. Amerika Serikat mulai berburu ribuan rudal baru setelah stok senjatanya disebut menipis akibat perang melawan Iran. Pentagon mengumumkan kerjasama dengan sejumlah perusahaan pertahanan untuk memasok sekitar 10.000 rudal murah yang nantinya dipakai memperkuat kembali persenjataan militer Amerika Serikat. Beberapa perusahaan yang dilibatkan dalam proyek itu antara lain Anduril, Coaspir, Leidos, dan Zone 5. Selain rudal biasa, pemerintah Amerika Serikat juga mulai menambah persediaan rudal hipersonik lewat kerjasama terpisah dengan perusahaan Castellon. Dalam tahap awal, Pentagon menargetkan sedikitnya 500 rudal hipersonik Blackbird bisa diproduksi setiap tahun. Kontrak tersebut berlaku selama 2 tahun dan masih bisa diperpanjang hingga 5 tahun ke depan. Pemerintah Amerika Serikat juga membuka kemungkinan pembelian dalam jumlah besar apabila kapasitas produksi perusahaan meningkat. Sebagai langkah awal, Pentagon akan mulai membeli rudal percobaan dari beberapa perusahaan mulai Juni mendatang sebelum produksi besar-besaran dijalankan. Wakil Menteri Pertahanan Bidang Penelitian dan Rekayasa, Emil Michael, mengatakan Washington ingin mempercepat pasokan rudal murah dalam jumlah besar untuk kebutuhan militer Amerika.
Menurutnya, pemerintah juga mendorong industri pertahanan Amerika Serikat memperluas fasilitas produksi agar mampu memenuhi lonjakan kebutuhan senjata. Langkah ini diambil setelah persediaan rudal Amerika banyak terkuras selama konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dalam beberapa bulan terakhir. Meski konflik kini memasuki fase gencatan senjata, situasi kawasan masih belum benar-benar stabil karena negosiasi berjalan alot. Lembaga Kajian Center for Strategic and International Studies atau CSIS sebelumnya memperkirakan Amerika Serikat membutuhkan waktu hingga 4 tahun untuk memulihkan stok rudal ke level sebelum perang. Proses pemulihan itu dinilai bakal sulit karena produksi senjata membutuhkan waktu panjang, sementara permintaan global terus meningkat. CSIS juga menyebut stok rudal Amerika sebenarnya sudah mulai menipis, bahkan sebelum perang dengan איראן פצ'ה. תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות. התעצמות. Pemerintah Israel menandatangani kontrak lebih dari 34 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 596 miliar rupiah untuk mengembangkan kemampuan bagi pesawat tempur F-35 Adir. Kementerian Pertahanan Israel menyebut Direktorat Pengadaan Pertahanan telah menandatangani kesepakatan dengan Silon, anak perusahaan milik Elbit System. Perjanjian tersebut termasuk pengembangan kemampuan jangkauan yang diperluas untuk jet tempur F-35 Adir yang diproduksi oleh Lockheed Martin. Kementerian Pertahanan mengharapkan kemampuan baru ini dapat memperluas jangkauan operasional pesawat dengan cara mengurangi ketergantungan pada pengisian bahan bakar di udara dan meningkatkan fleksibilitas operasional dalam misi jarak jauh. Kesepakatan ini terjadi di tengah ketegangan regional setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Menurut media Israel, Tel Aviv telah meningkatkan tingkat siaga militernya sebagai persiapan kemungkinan dimulainya kembali perang dengan Iran jika negosiasi antara Teheran dan Washington gagal. Sebelumnya pada akhir pekan lalu, Komite Pengadaan Israel telah menyetujui rencana untuk membeli 2 skuadron pesawat tempur baru. Menurut laporan CNN, Minggu 3 Mei 2026, skuadron militer baru tersebut terdiri dari jet tempur F-35 dan F-15IA yang diproduksi oleh Lockheed Martin dan Boeing. Adapun nilai kesepakatan tersebut diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat, kata Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Minggu.